My Inspiration Biografi. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Aska Askia dari kelas 10 AKL 1. Di dalam video ini, aku akan membacakan teks biografi Cinta Laura Kale. Cinta Laura Kale, atau lebih dikenal Cinta Laura, adalah aktris Indonesia yang memulai karirnya di Hollywood, yang lahir di Gothenburg, Jerman pada tanggal 17 Agustus 1993. Ia adalah aktris dan penyanyi di Indonesia. Ibunya bernama Herdiana Sukarsono SH dan ayahnya bernama Michael Kale, warga negara Jerman. Ayahnya bekerja sebagai general manager di Hotel Grand Hyatt. Nama Cinta Laura mulai dikenal masyarakat pada saat ia membintangi sinetron Cinderella Apakah Cinta Hanyalah Mimpi. Pada tahun 2007, Cinta mendapatkan penghargaan di SCTV Award dalam kategori aktris pendatang baru paling ngetop. Setelah mencoba kemampuan untuk belajar olah vokal, akhirnya Cinta Laura memulai rekaman pada album studio pertamanya sendiri, yaitu berjudul Cinta Laura atau Self-Titled, yang dirilis pada tahun 2010. Album tersebut terjual lebih dari 1 juta keping CD. Tidak hanya mengutamakan dunia hiburan, setelah lulus bersekolah di Jakarta International School dan mendapatkan nilai A, Cinta melanjutkan studinya di Columbia University Amerika. Ia berhasil lulus cum laude dengan 2 gelar sarjana sekaligus dalam rentang waktu hanya 3 tahun, yaitu dari jurusan psikologi dan sastra Jerman. Pada Juli 2008, Cinta tersangkut masalah sampai ke pengadilan dengan MD Entertainment. Rumah produksi itu menggugat Cinta yang diduga menyalahi kontrak kerja. Setelah beberapa kali sidang, akhirnya pertengahan Desember 2008, pengadilan memutuskan pihak Cinta bersalah dan harus menanggung ganti rugi material dan non-material. Namun, ia diberi pilihan untuk membayar denda atau membereskan pekerjaan yang tersisa. Akhirnya, Cinta memilih untuk membereskan pekerjaan yang tersisa, meski tetap mengajukan banding. Pada awal 2010, hakim berpihak pada Cinta. Keputusan pengadilan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta memenangkan Cinta dalam perselisihan tersebut. Pengadilan Tinggi memutuskan Cinta tidak menyalahi kontrak kerja dan tidak harus membayar denda. Di balik sosok aktris sekaligus penyanyi, Cinta Laura mempunyai pengalaman dibully sejak remaja. Dia dibully karena memiliki aksen bahasa Inggris. Karena mempunyai kendala dalam berbahasa Indonesia dan sikapnya yang ceplas-ceplos, Cinta Laura merasa banyak orang yang salah sangka dengannya. Pada awal memulai karir di usia 13 tahun, Cinta juga berpendapat belum banyak aktris atau aktor blasteran dengan aksen tertentu seperti dirinya. Dia berpandangan bahwa dengan berbahasa Inggris justru mudah diterima oleh masyarakat. Karena kenangan buruk itulah, Cinta Laura pergi ke Amerika Serikat untuk kuliah dan melebarkan sayapnya di industri Hollywood. Baginya, itu merupakan salah satu bagian dari pelarian diri dengan harapan orang-orang yang tidak mengenalnya bisa menerima dirinya dengan apa adanya. Selama 8 tahun di Amerika Serikat, Cinta teringat setiap pulang ke Indonesia menjadi cemas. Setelah mempunyai bukti lulus dari Columbia University, ia merasa orang-orang lebih menghargainya. Cinta mengambil kuliah jurusan psikologi. Ia pun merasa jurusan psikologi adalah pilihan yang tepat. Ia juga berniat membantu anak-anak korban bullying seperti dirinya. Karena tidak semua orang mempunyai dukungan keluarga yang kuat, atau tidak semua orang mampu mengungkapkan apa yang mereka alami. Dari cerita biografi ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita harus senantiasa memiliki mimpi yang besar dan juga berusaha keras untuk menggapai mimpi kita. Dan jagalah perkataan maupun perbuatan kita agar tidak menyakiti orang lain, karena kekerasan dalam bentuk apapun sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gitarisma Dewi dari 10 AKL 1 ingin menampilkan hasil biodata. Pratamahan merupakan pria yang lahir di Desa Sidomulyo, Kecamatan Bajarejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada 21 Desember 2001. Arhan lahir dengan nama lengkap Pratama Arhan Alif Rifai, sapaan akrab Arhan, berasal dari keluarga yang jauh dari kata mampu. Ia merupakan anak tukang sayur yang tinggal di rumah sederhana. Ibu Arhan adalah Suranti, seorang pedagang
pedagang sayur keliling, sedangkan ayahnya adalah Sutrisno, pekerja serabut. Selain peran kedua orang tua, Pratama Arhan ternyata sangat beruntung karena dilatih sepak bola oleh kakaknya berpendidikan. Ketika lulus SD, Arhan kemudian melanjutkan pendidikannya di Semarang. Saat di Semarang inilah ia kemudian bergabung dengan klub PSIS Semarang. Arhan bergabung dengan PSIS U18 dan muncul pada kompetisi usia muda elit Pro Akademik U18 pada 2019. Karir. Perjalanan awal karir profesional Pratama Arhan dimulai dari PSIS Semarang. Di tahun 2018 Pratama Arhan mendapatkan kesempatan itu. Debut senior Pratama Arhan di PSIS Semarang pada 2020 sempat ditunda karena COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Sekarang Pratama Arhan sedang menempatkan sayapnya ke luar negeri dan berkarir di sana. Sekarang ia tercatat sebagai pemain Tokyo Verdy klub Liga 2 Jepang. Nilai pasaran Pratama Arhan sekarang menurut laman transfer market dikisarkan 325.000 euro. Beberapa prestasi yang ia torehkan selama bergabung dengan timnas yaitu menjadi man of the match dalam laga antara Indonesia melawan Malaysia di ajang Piala AFF 2020 serta dinobatkan sebagai pemain termuda baik dalam di ajang yang sama. Biografi Maudy Ayunda. Tempat dan tanggal lahir Maudy Ayunda. Bernama lengkap Ayunda Faza Maudia, lahir pada 19 Desember 1994 di Jakarta. Dia merupakan anak pertama dari Didit Yasmedi R. Irawan dan Muren Murjoko. Memiliki nama akrab Maudy Ayunda, dia adalah seorang aktris, model, penulis, penyanyi, dan juga seorang aktivis. Karir Maudy Ayunda. Maudy Ayunda memulai karirnya melalui dunia hiburan. Pertama kalinya Maudy Ayunda ini debut pada film Untuk Rena yang diproduksi oleh Miles Film pada tahun 2005 silam. Perannya menjadi Rena dianugerahi penghargaan aktris utama terpilih oleh Festival Film Jakarta 2006 di usianya yang baru menginjak 11 tahun. Selain itu, dia juga masuk nominasi MTV Indonesia Movie Awards 2006 untuk kategori Most Favorite Rising Star. Pada tahun yang sama, Maudy juga merilis buku pertamanya yang berjudul A Forest of Fables. Dari seluruh hasil penjualan buku itu, dia sumbangkan untuk korban tsunami Aceh 2004. Seiring karirnya di dunia hiburan yang cemerlang, pada tahun 2011, Maudy Ayunda membintangi beberapa film, yakni Sang Pemimpi, Rumah Tanpa Jendela, dan Tendangan dari Langit. Tidak puas hanya di dunia akting, Maudy merilis album debut sebagai penyanyi yang berjudul Panggil Aku. Salah satu lagu hitsnya dari album tersebut adalah yang berjudul Tiba-Tiba Cinta Datang. Dalam film Perahu Kertas, dia mengisi soundtrack film yang berjudul sama, yaitu Perahu Kertas ciptaan Dewi Lestari. Berkat lagu tersebut, dia masuk nominasi dalam kategori pendatang baru terbaik di Anugerah Musik Indonesia 2013. Pendidikan Maudy Ayunda. Tidak hanya berprestasi di dunia hiburan, Maudy Ayunda juga berprestasi di dunia akademik. Saat masih duduk di bangku SMA, di salah satu sekolah internasional, dirinya memenangkan perlombaan matematika, olahraga lari, hingga pidato bahasa Inggris antar sekolah. Maudy Ayunda juga sempat menjabat ketua OSIS pada saat SMA. Nama Maudy Ayunda sempat menjadi trending topik di media sosial karena berhasil diterima di dua perguruan tinggi terkemuka di dunia, yaitu Oxford University dan Columbia University. Setelah menimbang, aktris sekaligus penyanyi ini memilih Oxford University menjadi tujuan menimba ilmunya di jurusan filosofi, politik, ekonomi. Selama menempuh pendidikan di negeri Paman Sam, Maudy Ayunda berhasil lulus dengan predikat cum laude. Setelah itu, Maudy Ayunda melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas terbaik dunia, Stanford University.
Maudy Ayunda mengambil 2 jurusan sekaligus, yaitu administrasi bisnis dan pendidikan. Dengan pencapaiannya selama ini di dunia akademik, Maudy Ayunda resmi menyandang gelar Ayunda Faza Maudia BA, MA, dan MBA. Keteladanan yang dapat kita ambil yaitu Maudy memacu setiap kita untuk belajar sungguh-sungguh saat sekolah, karena hasil tidak akan mengkhianati usaha keras. Dan Maudy juga memacu kita untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri. Sekian video biografi dari Maudy Ayunda. Terima kasih.